Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk mempersembahkan terbaik kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup mata, kita akan berdoa. Shikaraya batakarala shikaraya takarala Rapa-rapa-rapa-rapa syaraya takarala shikaraya takarala shakaraya takarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Kau sangat-sangat baik. Kami sungguh bersyukur bagi Allah seperti Engkau, Bapa yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada malam hari ini Kau hadir di tempat ini. Ketika Kau hadir Tuhan, maka yang sakit disembuhkan, yang bermasalah Tuhan ada jalan keluar, yang mengalami kelemahan dikuatkan. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Allah, pada malam hari ini kami menikmati Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini kami menikmati Tuhan waktu terbaik kami bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau saja beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Karena ini adalah milik-Mu, ibadah ini adalah milik-Mu. Ini waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Kita kan persiapkan diri kita untuk benar-benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kelemahan
kalau saat ini Tuhan kami ada sebagaimana ada, kami sungguh percaya akan janji-Mu bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan perlindungan-Mu, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kalau kami bisa berdiri sampai saat ini bukan kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya anugerah Tuhan. Terima kasih untuk atas hidup kesehatan kami. Terima kasih untuk rahmat Tuhan yang selalu bahagia pagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah kami nikmati, baik jasmani, rohani, materi. Terima kasih. Dan saat ini kami ada di sini pun kami percaya bukan sebuah kebetulan, tapi semua adalah rancangan Tuhan. Sebentar kami mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan juga berkati umat-Mu, berikan roh hikmat, akal budi Tuhan, supaya pada saat firman diberitakan, kami dapat memahaminya, sehingga iman kami dapat bertumbuh secara sehat, sehingga nama Bapa dimuliakan. Hidup kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Dari awal pertengahan sampai akhir dari pemberitaan firman, semua hanya kemuliaan bagi Bapa di surga. Bagi yang siap dan rindu mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Bukan berarti tanpa masalah ya. Dan biasanya orang yang ingin dan selalu dekat dengan Tuhan banyak sekali masalah Bapak. Tetapi semakin besar masalah yang kita hadapi, mujizat besar pun terjadi. Jadi kalau hidup ini saudara dikasih Tuhan, menurut salah satu buku yang saya baca, salah seorang filosofi dia berkata, hidup yang datar-datar saja itu hidup yang tidak layak untuk dijalani. Jadi semua kita itu diperhadapkan dengan masalah demi masalah, tapi kita harus percaya bahwa hidup ini tidak pernah sendiri. Selalu ada Tuhan beserta kita. Baik, hari ini saya memperkenalkan diri saya. Sebenarnya ini kali kedua saya ke tempat ini, tapi waktu tahun lalu itu saya pernah bawakan firman tentang doa di doa malam, kalau nggak salah waktu itu ya. Terus ini kali yang kedua, kami datang dari Jakarta, kami ada berenam, ya beberapa tempat sedang saudara-saudara yang lain melayani. Saya mendapat tugas di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk hambanya Pak Prianto, Tuhan berkati, dan terima kasih untuk kesempatan saya bisa melayani di tempat ini. Nama saya Lukas Inyawan, saya dari Timur Indonesia. Kalau dari tampangnya aja udah kelihatan Pak ya, kita manis gitu Pak. Terus istri saya orang Jogja Pak, kami dikaruniakan anak 3 perempuan ya, 3 kembar. Jadi 3 anak kembar, sekarang mereka sudah umur 27. Dan puji Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa. Semenjak lahir sampai sekarang mujizat luar biasa buat anak-anak ini ya. Jadi hari ini kami, bahkan saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam hari-hari hidup kami, baik dalam hidup berumah tangga maupun pelayanan. Dan hari ini ingin saya membagikan sebagian dari firman Tuhan dengan tema adalah iman yang benar. Berarti ada iman yang benar Pak? Ada. Iman yang benar itu dasarnya itu firman Tuhan. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Tapi ada juga orang-orang yang tidak pernah baca Alkitab tapi yakin sekali. Itu namanya nekat Pak. Bukan iman. Karena iman itu selalu dasarnya itu adalah firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau bagikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita buka dalam kitab 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang pertama. Saya baca ayat yang pertama dan selanjutnya Bapak Ibu perhatikan. Judulnya itu apa? Yang sudah dapat? Sudah buka Alkitab? Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Ayat 2. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus,
untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi kita ditentukan untuk itu, artinya kita ditentukan oleh Tuhan untuk menderita. Tapi jangan menderita yang dicari-cari sendiri, itu bahaya ya. Nah, ayat 4, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ayat 5, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ini adalah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi jemaat yang ada di Tesalonika ini itu dibangun oleh Rasul Paulus pada saat dia misi yang kedua. Jadi waktu dia memberitakan Injil, ada sebagian orang juga kaget karena orang ini kan benci banget sama Tuhan Yesus. Tapi hari-hari ini dia dengan lantang bersuara keras bahwa Yesus itu anak Allah. Yesus itu raja di atas segala raja. Dia beritakan itu. Dan saudara tahu, terjadi kekacauan yang sangat luar biasa waktu itu di Tesalonika. Dan orang-orang Yahudi yang ada di situ luar biasa garangnya, dan mereka marah. Kalau Bapak Ibu baca terus, dan akan menemukan bahwa waktu itu mereka cari Rasul Paulus, ternyata karena terlalu besar keributan itu, disarankan supaya Paulus keluar dari Tesalonika. Dan dia dan Silas keluar dari Tesalonika. Lalu mereka cari, ternyata tidak ketemu Paulus, tapi Yason yang ditarik karena mereka numpang di rumah Yason waktu itu ya. Nanti baca supaya tahu ceritanya, supaya memahami ya kebenaran ini. Nah, jadi setelah Yason ditarik, dihadapkan ke masyarakat supaya orang ini bahaya juga karena antek-antek dari Rasul Paulus gitu ya. Jadi Paulus itu pergi keluar dari Tesalonika, tapi hati itu enggak tenang karena aduh ini gimana ya, orang-orang ini baru percaya Tuhan, iman belum kuat, pengetahuan firman-nya kurang, tapi sudah diperhadapkan dengan masalah yang sangat besar sekali. Nah, keributan apa? Coba kita lihat. Kenapa sampai terjadi keributan? Bapak Ibu dengarkan saya baca ini ya. Kisah Rasul ayat 17. Saya ambil aja inti persoalan itu ada di ayat 4 dan ayat 5. Perikopnya itu kerusuhan di Tesalonika. Ayat 4 bunyinya begini. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Nah, inilah kerusuhan. Itu salah satu penyebab kenapa Rasul Paulus itu nggak bisa tidur, karena dia takut jangan-jangan orang-orang yang sudah dimenangkan ini kembali lagi kepada gaya hidup mereka yang lama atau kepada keyakinan yang lama. Itu yang sangat dia takutkan. Makanya dia bilang, jangan-jangan pelajaran kami ini menjadi sia-sia. Jadi bisa bayangkan, Paulus ini saudara bukan gembala. Dia itu rasul dan guru. Dia itu rasul, kalau ngomong itu nunjuk terus saudara, dan dia nggak peduli. Karena orangnya tidak pernah mengandalkan siapapun. Hidup dia sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Makanya statement yang dia buat, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ingin mati? Ingin mau masuk surga, suruh antri nomor 1 mau mati, nggak ada orang yang mau, Pak. Iya kan? Jadi kalau baca surat-surat Paulus ini, kalau direnungkan dengan baik, tanpa sadar kita tuh bisa nangis karena orang ini luar biasa, Bapak Ibu. Menderita luar biasa. Sebelum kenal Tuhan, dia tuh orang hebat, orang kaya, orang pintar, pemberani, ya, secara firman Tuhan, secara Taurat dia tuh tidak bercela.
Tapi begitu dia menemukan Tuhan, hidupnya mulai berubah. Nah, tadi 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3 dibilang, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Ya, karena begini, ini kita harus paham dulu, tahu firman Tuhan. Karena ada orang yang menurut saya survei kecil-kecil, rajin beribadah luar biasa, imannya nggak bertumbuh-bertumbuh karena malas baca Alkitab. Amsal berkata, rajin tanpa pengetahuan itu tidak baik. Ya, Amsal berkata seperti itu. Rajin tanpa pengetahuan tidak baik. Jadi kita harus belajar. Setiap kesempatan saya membawakan firman dimanapun, saya selalu tekankan, kalau bisa setiap hari itu baca Alkitab. Ada amin? Lalu ada orang yang ngomong sama saya, tapi di mana Pak? Kita nggak pernah mengerti kalau baca Alkitab, malah ngantuk Pak. Saya bilang, saya kan bilang bukan kamu harus mengerti, tapi kamu harus baca. Dulu juga saya ini bego juga nggak ngerti apa-apa tentang firman Pak. Jadi kalau baca tuh sambil merokok Pak. Lah saya tuh sekarang setelah paham dan mengerti, saya tuh membayangkan coba waktu itu kalau Allah tuh, wah dia gampar saya, itu kan kurang ajar namanya, ya kan? Kalau kita baca firman itu sama dengan kita lagi berbicara dengan Tuhan, amin. Terus kita sumberin asap rokok ke mukanya, bisa membayangkan kayak itu kan kurang ajar. Tapi Allah itu panjang sabar, ya. Dia tunggu sampai kita benar-benar bertumbuh untuk mengenal dia dengan baik. Jadi hari ini kalau saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, ini prosesnya tahunan Bapak Ibu. Bukan kemarin sore, tahunan. Ya, tahunan. Jadi belajar. Jadi ingat, kalau ada masalah, ingat baik-baik. Di ayat 3 tadi 1 Tesalonika 3 ayat 3. Jangan ada orang yang goyang imannya. Nah, orang biasanya karena kurang pengetahuan firman, dia bilang kalau ada sedikit masalah, dia tuh sudah kayak mendramatisir, karena ini berat sekali pergumulan saya. Padahal Alkitab berkata, bisa tolong dibuka 1 Korintus 10 ayat 13. Coba lihat di sini ada 1 Korintus 10 ayat 13. Bisa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan juga akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setiap persoalan pergumulan yang datang dalam hidup kita itu semua atas izin Tuhan dan tidak melampaui kekuatan saudara. Dijamin saudara pasti mengalami kemenangan. Yang jadi persoalan banyak orang kalah. Jadi kalau ada masalah yang ada cuma mengeluh terus. Saya berpikir mengeluh itu biasa, yang namanya manusia. Tapi kalau saudara baca dalam 1 Korintus 10 ayat 10, kenapa orang Israel itu banyak mati di padang gurun itu? Karena Tuhan marah mereka, dikit-dikit mengeluh, kurang makanan mengeluh, kurang air mengeluh, sudah tuntun keluar dari tanah perbudakan, masih juga mau pingin balik lagi, mengeluh. Dan generasi-generasi itu semua lewat karena terlalu banyak mengeluh itu sebenarnya kalau kasarnya begini, selalu bertentangan dengan Tuhan. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup ini semua atas izin Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, rambut sehelai pun tidak akan jatuh dari kepala tanpa seizin Tuhan. Urusan remeh-temeh begini aja Tuhan perhatikan, apalagi hidup saya dan saudara. Hidup kita ini sangat penting di hadapan Tuhan, makanya dia mau mati buat kita. Jadi beberapa hari lalu saya disuruh bawa firman Tuhan. Sebelum saya bawa firman Tuhan, saya dikasih buku. Itu adalah judulnya itu adalah hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Ada begitu banyak orang kalau ditanya waktu kita masih kecil-kecil, besar pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi apa? Jadi polisi, ya kan? Ada jadi tentara, gitu kan? Tapi kalau Bapak Ibu lihat motivator, wah berikan semangat, kamu bisa kembangkan pribadimu.
Yang ada kesuksesan, tapi nama Tuhan nggak pernah ada di situ, Pak. Kalau ditanya apa tujuan hidupmu, nggak ada yang bisa jawab dengan tepat. Untuk memulai sesuatu dengan Tuhan, harus banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ada amin? Nah, makanya saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau ada masalah, jangan terlalu banyak mengeluh, karena mengeluh itu sebenarnya Tuhan paling marah, Bapak Ibu. Karena seakan-akan kita nggak sependapat dengan Tuhan. Tuhan bikin apa aja mengeluh, pokoknya seakan-akan nggak pernah pas dengan hidup kita. Memang nggak pas karena hidup kita ini kan suka berontak gitu kan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi intinya, saudara, setelah Paulus ini gumuli terus-terus, mereka rapat kecil. Mereka ada beberapa orang, dia, Silas, dan Timotius. Rapat, lalu keputusannya diutuslah Timotius. Pesannya kira-kira begini, kamu tolong ke sana, ke Tesalonika, lihat keadaan mereka, tambahkan apa yang penting bagi iman mereka, lalu kamu lihat kondisi mereka seperti apa, kira-kira pesan seperti itu. Lalu Timotius ini pergi, beberapa waktu kemudian dia balik. Ini jawabannya, saudara. Kita kembali ke Tesalonika tadi. Tadi kisah Rasul, sekarang kembali ke 1 Tesalonika pasal 3 tadi. Mulai dari ayat 6. Ayat 6 bunyinya begini. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Ada dua kata penting di situ. Imanmu luar biasa, kasihmu luar biasa. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Ayat 7. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu, oleh imanmu. Ayat 8. Sekarang kami hidup kembali. Jadi tadinya tuh kayak mati gitu ya Paulus. Asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur, ayat 9, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Saya percaya sebagai seorang gembala, ini terhiburnya luar biasa kalau ada jemaat Tuhan yang tadinya giat ikut ibadah, giat melayani, tiba-tiba hati gembala hancur nggak Pak? Kecuali gembala nggak peduli dengan jemaat, ya itu beda. Tapi kalau gembala yang sangat mengasihi jemaatnya, karena dia tahu ini milik Tuhan yang harus dipagari, dibentengi dengan pengejaran dan sebagainya. Kalau dengar berita begitu, goyang nggak Bapak Ibu? Kok biasa aja nggak goyang ya? Ini menyeberang jauh sekali Bapak Ibu. Ya, ini goyang sekali. Satu kebanggaan kalau ada jemaat yang susahnya luar biasa, tapi imannya tidak goyang dan pada akhirnya mengalami kemenangan. Senang ya? Senang banget. Jadi hari ini pertanyaannya, kalau orang Tesalonika itu baru kasar kata nih menurut saya, baru kemarin sore percaya Tuhan. Belum pernah Injil dibaca secara rutin. Tapi mereka kok begitu kokoh tetap berdiri teguh sampai dibilang setelah Paulus balik, Timotius balik, dia memberitakan hasil dari apa yang dia lihat di sana. Makanya timbul itu kan di 1 Tesalonika pasal 3, kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kabar baik apa? Tidak ada satu orang pun yang tinggalkan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang balik kepada agama yang lama. Mereka punya imannya luar biasa. Kasih mereka akan Allah luar biasa. Pertanyaannya, kita bagaimana? Sudah percaya Tuhan 20 tahun, 30 tahun, tidak pernah bertumbuh. Begitu ada data aja, yang penting masuk gereja Pak. Dia berpikir dengan rajin masuk gereja bisa menyelamatkan. Ingat, kalau saya ngomong ini nanti kesannya itu gimana ya? Masuk gereja tidak menyelamatkan saudara. Amin. Kalau begitu besok kita nggak usah ke gereja, itu lebih parah lagi Pak. Jadi maksudnya begini, hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 7 kan, pada akhirnya mereka, oh kami sudah bernubuat demi namamu, kami usir setan demi namamu, kami lakukan itu ini. Tuhan bilang, enyah dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. Jadi hari ini saudara dikasih Tuhan. Saya mau bahas dua kata tadi, yang pertama iman, yang kedua kasih.
Untuk supaya iman jadi kuat, pertama kita harus rajin baca Alkitab dulu. Itu dasar. Di sini tidak usah angkat tangan. Ada disiplin baca Alkitab tiap hari? Gak usah jawab ya. Saudara sendiri yang tahu keadaan saudara. Kalau saudara umur sudah 50, 60, sering-sering kan check up kan? Kondisi jantung bagaimana, pembuluh darah normal apa enggak. Dan saya berharap juga sekali-sekali duduk merenung, check up rohani kita, Pak. Setia nggak baca Alkitab? Punya hubungan pribadi dengan Tuhan nggak? Apa sibuk terus cari duit, Pak? Duit tidak salah, Pak. Tapi kalau mengerti, hidup itu ada keseimbangan, Pak. Kerja keras harus, tapi ingat di atas semuanya itu, Tuhan itu harus diutamakan. Jangan sampai sudah ada masalah, baru nangis-nangis, udah telat, Bapak Ibu. Mumpung masih diberikan kesempatan, Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena ada masa-masa saudara panggil Tuhan sudah tidak terdengar. Justru mumpung dikasih karunia ini kita belajar. Rajin baca Alkitab karena dari firman itulah timbul iman. Manfaat dari firman itu banyak sekali. 2 Timotius 3:16. Firman itu mengajar orang untuk mengenal kebenaran. Firman itu memperbaiki kelakuan. Jadi sejahat apapun orang, begitu ketemu Tuhan, hidup pasti berubah. Pasti berubah, Pak. Contohnya Paulus kan, dulu tukang siksa orang Kristen kan. Begitu ketemu Tuhan, langsung di situ dia KO, Pak. Nah, orang kalau terlalu pintar kayak Paulus itu kan susah diinjili, Pak. Kita ngomong 1, dia ngomong 5, Pak. Makanya harus ditabrak Tuhan dulu baru dia sadar. Akhirnya buta 3 hari kan, lalu dimulai pulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang dia akan dipakai. Ya, aku akan pakai dia untuk perkara-perkara besar. Orang ini beraninya luar biasa. Dan saya percaya bukan dianya, tapi roh yang ada dalam dia itulah yang membuat kemampuan untuk dia. Nah, jadi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, setelah baca Alkitab timbul iman. Iman itu kan harus dipraktekkan dalam hidup. Iman itu harus diperhadapkan dengan masalah untuk mengukur sejauh mana ketahanan iman kita. Alkitab berkata begini, kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok punya kesusahan sendiri. Lusa punya kesusahan sendiri. Setiap hari selama mata masih terbuka, pergumulan itu akan selalu ada. Justru kalau ada orang berani mengklaim, wah puji Tuhan, Pak. Saya nggak pernah berdoa tapi sehat-sehat aja tuh. Saya nggak pernah berdoa bisnis lancar aja tuh. Saya juga pengen mau belajar, Pak, kayak gitu, Pak. Semua tenang-tenang, semua jalan dengan baik, tidak ada gangguan. Saya cuma mau pengen tahu aja. Saya mau pengen belajar dengan orang-orang begitu, Pak. Yang setahu saya tidak ada, Pak. Semua tuh harus diperhadapkan dengan masalah, Pak. Karena masalah itu diinginkan Tuhan supaya iman itu bertumbuh. Ada amin? Orang kalau terjepit dalam masalah kan sudah nggak bisa kemana-mana. Nggak mau harus berseru ke atas. Jadi hari ini saudara dikasih Tuhan. Kalau ada masalah, nomor 1 jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, jadi iman yang benar itu jangan ada orang ketiga di antara kita. Orang ketiga itu bukan will dan selingkuh, bukan. Orang ketiga itu artinya ada masalah sedikit, minta tolong. Ada masalah sedikit, minta tolong. Ada masalah sedikit, minta tolong si A, si B, si C. Orang kayak begini iman tidak akan pernah bertumbuh, Pak. Lalu ada orang nasihatin dia, kamu cari Tuhan dong. Kamu kalau di gereja kan kebanyakan gitu kan. Kalau ada orang sakit hati, kamu jangan lihat orangnya, lihat Tuhannya. Yang ngomong begitu saya mau tanya, lihat Tuhan nggak Bapak, Ibu? Bapak Ibu datang beribadah, lihat Tuhan nggak duduk di kursi nomor berapa? Yang kita lihat kan orang. Yang Tuhan mau supaya orang lihat Tuhan lewat hidup kita, Pak. Makanya perlu ada firman masuk dalam kita. Sebab tanpa firman masuk dalam kita, hidup ini akan jadi ngawur, Pak. Karena apa yang kita lihat itu akan keluar. Makanya kalau saya tanya, tahu nggak Bapak Ibu Kentucky? Langsung jawab, ayam, Pak. Padahal tidak selamanya Kentucky itu ayam. Di negara Amerika kan ada kan nama kota Kentucky kan. Kalau saya tanya, tahu nggak gudang garam? Dia langsung, rokok, Pak. Kan nggak selamanya rokok, Pak. Di Surabaya ada tuh pabrik
Penimbunan garam besar sekali Pak, penampungan garam. Jadi apa yang masuk itu sangat menentukan apa yang keluar. Jadi hari ini sedapat mungkin masukin firman dalam hidup kita. Supaya iman kita mau bertumbuh, saya kasih perumpamannya begini supaya gampang dimengerti. Kita semua yang sudah menikah ini kan pasti punya anak ya. Nah besok udah mau sekolah nih, malam ini tanya, Dek, besok ada ujian enggak? Ada Pak, ujian apa? Ma, bahasa Indonesia Ma. Ada PR enggak? Ada. Ya ngapain kamu main handphone terus? Ambil buku sini, Mama ajarin. Setelah Mama ajarin, besok pagi Mama antarin ke sekolah. Setelah Mama antarin ke sekolah, Mama dilarang duduk di samping waktu ujian. Terus mamanya, Dek, 1A ya, nanti nomor 2 C. Ibu akan diusir keluar Pak. Jaraknya harus 5 kilo. Karena kalau ibu-ibu udah ngerumpi itu kan kaca berapa tebal pun bisa tembus Pak. Tahu perkataan 3 tentang orang-orang yang suka gosip? Yang pertama, orang lagi duduk dia datang. Sudah tahu belum? Pertanyaan pembuka Bang. Terus belum. Wih, si A lagi buah panjang lebar. Kata kunci terakhir, tapi jangan ngomong-ngomong ke orang lain. Ya, kita aja Pak. Menurut ilmu konseling yang saya pelajari, setiap kita itu pasti punya orang percaya. Saya ceritakan sesuatu ke si A, saya bilang kamu jangan ngomong-ngomong. Ingat si A itu punya orang percaya juga loh Bu. Tapi kamu jangan ngomong-ngomong, nanti kalau Pak Lukas tahu bahaya lah. Tahu, ngerti saya. Si A B ini punya orang percaya juga Pak. Dari saya ke sini dia muter terus sampai Jack ketemu saya lagi lah. Setelah saya dengar ini sudah berapa orang yang dengar itu Pak. Jadi hati-hati kalau kita mau curhat itu hati-hati. Harus lihat orang yang benar-benar bisa dipegang omongannya. Jangan sampai kita cerita tujuannya minta tolong didoakan, malah jadi berita trending topik Bu. Harus hati-hati. Jadi kalau tanya orang itu seharusnya sudah baca firman belum? Jangan dimulai dengan sudah dengar belum? Itu bahaya ya. Nah jadi setelah itu yang menghadapi ujian siapa? Mama apa anak? Anaknya. Anak itu harus menghadapi ujian. Di saat menghadapi ujian itulah saya lihat sekarang ini sudah jarang. Kalau dulu di sekolah-sekolah atau di universitas sekalipun selalu ada tulisan gede-gede di pelang gitu. Dilarang ribut lagi ujian. Seharusnya kalau lagi ujian Pak, duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Karena Alkitab berkata, di dalam tenang itulah terletak kekuatan kita Pak. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Pak. Disitulah saudara akan menemukan jalan keluar. Jadi orang-orang yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan, mereka ini nggak peduli apapun situasinya. Mereka tetap kuat karena yang mereka andalkan siapa? Tuhan. Saya cerita sedikit, saya punya istri waktu kami cek kandungannya. Karena waktu itu di puskesmas kecil dia bilang, Pak ini ada 2 anak kembar, tapi di satunya di situ ada daging apa-apa nggak tahu deh Pak itu. Tolong periksa di rumah sakit yang agak besar ya Pak. Kita pergi ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat, check up di situ. Setelah cek ternyata wah ini ada kembar 3 Pak. Saya dipanggil ini kembar 3 dan istrinya udah nggak boleh pulang karena suhu badan istri tambah hari tambah panas dan ini kalau dibiarkan berdampak buruk bagi ibu ya. Jadi harus ambil tindakan. Maka bentuklah tim dokter untuk menangani. Waktu itu sebenarnya dari STTP Indosiar sebenarnya mau datang, cuman kasus di luar kan lebih besar. Tanggal 5 bulan 5 itu kan terjadi kerusuhan-kerusuhan di Jakarta, bakar-bakar, toko-toko hancur, semua kacau balau di Jakarta. Nah jadi saudara tahu, waktu saya disodorkan, mereka sodorkan surat untuk tanda tangan, saya langsung tanda tangan karena mau ambil tindakan. Dia bilang baca dulu Pak, saya bilang saya sudah siap Pak. Saya tanda tangan. Sebelum istri saya operasi, saya itu sudah berpuasa hampir 50 hari Pak. Tiap hari saya puasa. Mulai pagi-pagi 3:30 itu saya bangun, saya menyembah Tuhan. Saya baca Alkitab. Tiap hari begitu Pak. Siang, orang makan siang, saya menyembah Tuhan. Saya baca Alkitab. Terus seperti itu.
saya merasa apa yang Alkitab katakan jangan takut itu, baru saya sadar, oh ini yang bilang jangan takut. Benar-benar itu seperti saya lagi berjalan di atas awan, Pak. Luar biasa. Itu pengalaman-pengalaman yang saya dapat bersama Tuhan. Itu waktu itu lagi kerusuhan di luar, dokter bilang, Pak, anak Bapak ini waktu itu setelah selesai operasi sesar diturunin ke ruangan buat bayi. Anak kita kan nggak boleh masuk. Kalau biasanya normal, satu anak satu inkubator. Tapi anak-anak ini beratnya kurang, makanya 3 anak satu inkubator. Tapi kaki tangan itu nggak bisa diam, Pak, begini terus. Nah dokter bilang ini sehat sekali, cuman beratnya aja yang kurang. Jadi Bapak tolong cari susu merek saya lupa gitu ya. Nanti kalau ini sudah naik beratnya, kita kembali lagi ke SDM pun nggak ada masalah katanya. Oh udah, cari Pak. Toko-toko tutup, tapi saya melangkah dengan iman pasti benar dapat, dan saya beli. Akhirnya pendek cerita beberapa waktu ke depan itu anak-anak ini menjadi sehat, maksudnya tubuhnya beratnya sudah mencukupi, lalu pindah ke inkubator satu-satu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya waktu itu berdoa cuma satu, Tuhan selamatkan istri saya, selamatkan anak-anak ini Tuhan. Karena waktu itu ramai sekali kalau setiap anak kembar kepalanya dempet, Pak. Pernah nonton itu ya? Kalau nggak kepala perutnya dempet, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya mau muji menyembah Tuhan, saya cari. Itu yang saya doakan terus, keselamatan, keselamatan, keselamatan istri dan anak. Tidak pernah saya minta uang, Tuhan tolong cukupkan. Saya tidak pernah, Pak. Tapi setelah kejadian itu, saya baru tahu ya, firman Tuhan berkata, ternyata dia sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kamu doakan atau kamu pikirkan. Saya tidak pernah pikirkan orang datang lihat anak itu terus ada salam tempel, itu saya nggak pernah pikir, Pak. Yang penting mereka selamat aja udah puji Tuhan. Ternyata itu anak-anak itu diberkati Tuhan luar biasa. Itu pengalaman pribadi pertama saya dengan Tuhan. Merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, setelah lewat masa-masanya kami sekolahkan mereka di SMK aja, karena saya waktu itu kan pelayanan di kampung gitu kan. Saya bilang, Dek, kamu ini nanti tamat SMK kerja saja, karena mau kuliah bapakmu ini kan bukan pengusaha. Apa dia bilang? Bapak aja yang kerja, kita mau kuliah pokoknya. Waduh, zaman sekarang ini, Pak. Zaman dulu tuh kalau orang bilang banyak anak, banyak rezeki, Pak. Sekarang ini banyak anak, Pak. Orang Sunda bilang liar, Pak. Liar, pusing, Pak. Satu anak kuliah aja udah pusing. Ini 3 anak maunya kuliah, Pak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa lagi. Baik kalau itu imanmu, kita berdoa juga. Cara Tuhan memberkati saya itu dengan hal-hal yang di luar cara berpikir normal, Pak. Itu saya pelayanan di gereja, tapi saya juga melayani di panti rehabilitasi untuk urus orang narkoba sama orang stres. Ada bapak-bapak dari Jakarta, saya datang ngobrol-ngobrol, terus dia ngomong, Pak Lukas pernah ke tanah perjanjian nggak? Belum, Pak. Dan saya pikir juga nggak perlu saya ke sana kecuali ada uang lebih ya. Tapi kalau paksa-paksa ke sana buat apa juga, karena Alkitab tidak sarankan seperti itu kan. Ya udah, sampai di situ putus cerita, dia pulang ke Jakarta, saya balik ke rumah. 2 minggu kemudian ada telepon waktu saya keluar dari ada urusan, satpam telepon, Pak, ini ada amplop besar, amplop coklat yang besar pakai tali. Ini ada amplop buat Bapak, Pak. Oh baik, saya pulang. Saya setelah sampai ke sana saya buka, saya lihat di dalamnya, waduh, ini brosur-brosur tentang Israel, kalau lewat Eropa sekian, lewat ini sekian. Dalam hati kecil saya nggak ngomong, cuma dalam hati, ngapain ya kayak gini urusan kirim buat saya nggak perlukan sebenarnya. Tapi begitu saya ambil itu mau taruh di meja, di dalam amplop itu ada amplop lagi yang sedang. Ada lagi surat-surat juga seperti itu. Terus saya bilang, kenapa ya surat gini-gini dikirim ke saya? Ternyata di dalam itu ada amplop yang kecil lagi, Pak. Setelah saya buka, saya lihat amplop yang segini coklat kan, yang panjang segini. Ternyata ada cek, Pak. Wah, begitu saya lihat nominalnya, wah saya terkagum-kagum sekali, Pak. Saya tidak pernah minta, Pak. Dalam prinsip pelayanan yang saya jalani sampai hari ini.
Saya tidak pernah minta, kasih saya ambil, Pak. Itu moto yang saya pegang. Akhirnya saya ambil, saya telepon, Pak, terima kasih banyak, berkatnya saya sudah terima. Tapi seumpamanya uang ini saya tidak arahkan ke tanah perjanjian, saya belokkan ke tanah pendidikan, boleh nggak, Pak? Oh, silakan, itu urusan Pak Lukas, sudah jadi hak Pak Lukas. Langsung saya bilang, satu dulu kita daftar. Satu daftar, nomor 2 yang di tengah. Mau saya, Pak, ambil jurusan bahasa Inggris S1. Yang kedua, cara Tuhan memberkati juga, kalau mau cerita itu akan habis, panjang sekali. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada aja cara kerja Tuhan di luar nalar kita, Pak. Jadi hari ini berulang-ulang saya katakan, tadi malam saya baru KKR di satu tempat untuk anak muda. Kamu tidak cukup dengan mengandalkan kepintaran saja, Pak. Karena harus ada Tuhan di situ, Pak. Saya juga melayani di gereja, tidak melayani di gereja karena saya lebih ke daerah-daerah. Tapi saya juga melayani di salah satu full gospel ministry, Bapak. Full gospel FGB Man itu ya. Jadi mereka percayakan saya untuk membangkitkan chapter-chapter yang mati suri, Pak. Sudah berdiri sekian lama, redup. Nah, itu saya bagian untuk membangkitkannya. Seperti itu. Jadi dalam perjalanan pelayanan saya ini, dulu saya pelayanan cukup lama di Jawa Barat waktu itu, dan saya melihat dalam hidup ini kalau kita mau benar-benar langgeng di dalam Tuhan, ini istilah saya, jangan sen kiri belok kanan, Pak. Itu mencelakakan diri sendiri dan orang lain, Pak. Di dalam Tuhan itu lurus saja, makanya Alkitab bilang kalau ya bilang tidak, bilang tidak. Lebih dari itu datang dari jahat, si jahat. Jadi hari ini saudara dikasih Tuhan, iman yang benar itu, Alkitab bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung. Tapi kalaupun gunung tidak pindah-pindah juga, tetap aku percaya kepada Tuhan. Itu iman yang benar. Jadi jangan mau pernah baca kan kisah Ayub? Semua sudah bangkrut, hartanya habis, lalu terakhir Ayub istrinya bilang, kamu masih setia kepada Allahmu, kutukin aja dia, terus kamu aja sekalian mati deh. Wah, ngeri banget ya kalau baca kisah itu. Jadi Ayub langsung balas, dasar kamu perempuan gila, cuma mau terima yang enak aja dari Tuhan, yang tidak enak nggak mau terima. Hidup ini walaupun kita tetap ada dalam Tuhan, tapi ingat, hidup ini tidak selamanya ketawa terus. Hidup yang baik dan benar, ada waktunya ketawa, ada waktunya nangis. Ada amin? Kalau banyak tertawa, lama-lama grogol penuh, Pak. Grogol itu tempat rumah sakit orang sakit jiwa, Pak. Ketawa sendiri, terus ketawa siang malam, nggak ada hujan angin, ketawa terus. Kalau kita sedih terus, apa-apa tuh, aduh pikiran sedih terus. Nah ini juga biasanya mati sebelum waktunya, Pak. Bawaannya sedih terus, jadi hidup ini kayak bawaannya tuh susah banget. Nah Tuhan itu paling tahu bagaimana membuat kita menjadi seimbang. Hari ini usahanya, wah melejit banget. Tapi saat drop juga, ya kan? Tapi jangan drop terus tinggalkan Tuhan, berarti ini imannya bukan yang benar. Ini iman cuma mau dapat yang baik aja, itu nggak boleh Bapak Ibu. Di dalam Tuhan itu selalu ada seperti itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak. Tapi kalau kita konsisten, ingat ini statement saya dari mimbar, sudah di beberapa tempat saya kasih tahu. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, burung gagak dari Amerika pun bisa kirim ke sini, Pak. Bisa nggak Bapak Ibu? Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Masalah kita ini kan nggak jauh-jauh dari kampung tengah kan? Masalah makan minum. Makanya Matius 6 ayat 33 kan? Sebelumnya Tuhan bilang, aku tahu kamu membutuhkan itu kan, makan, minum, pakai, aku tahu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi ingat, kalau iman mau bertumbuh, jangan terlalu mengandalkan orang lain. Ada orang bilang, kamu jangan terlalu mengandalkan orang, pasti kecewa loh. Sering kan dengar kayak gitu ya. Nah saya mau tambah lagi, bukan cuma kecewa, terkutuk. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan itu bisa kepintaran, bisa cien-cien, tahu ya.
tetangga saya Cien. Nah itu terus mengandalkan. Jadi orang-orang yang mengandalkan ini biasanya nggak peduli dengan Tuhan, Pak. Karena mereka pikir sanggup kok saya, ngapain berdoa. Buktinya saya nggak berdoa masih bisa hidup sampai hari ini. Nah saya ingin mau tahu sampai berapa lama bertahan seperti itu. Tapi Alkitab berkata, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Orang seperti ini Alkitab mengandaikan dia seperti orang yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya merambah kemana-mana, daunnya hijau terus, tidak takut kepada tahun kering. Tahun kering itu tahun susah dan sebagaimana. Berbuah tepat pada waktunya. Mazmur pasal 1 melengkapinya. Apa saja diperbuat tangannya selalu berhasil. Dan orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sekali-kali tidak pernah dipermalukan, Pak. Jadi hari ini ingat, jangan terlalu mengandalkan manusia. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, yang terakhir, kasih mereka itu luar biasa. Tidak ada satupun yang mundur tinggal Tuhan. Kalau kita ngomong kasih, saudara baca nanti di rumah saja Mazmur 5 ayat 4. Itu Daud, Raja Daud, itu setiap pagi itu dia datang. Apa dia bilang? Ya Tuhan, setiap pagi aku mengatur persembahan kepadamu sambil menanti-nantikanmu. Seorang raja yang sibuknya luar biasa, ibarat sekarang presiden, tapi dia juga tahu diri, Pak. Kalau tanpa Tuhan dia juga bukan siapa-siapa. Dia tahu bahwa Tuhan angkat dia dari mana, taruh di kursi kebesaran jadi raja. Sehingga satu ketika dia pernah doa, angkat tangan menghadap ke langit dan dia berdoa, ya Tuhan, siapakah aku ini sampai kau angkat aku begini tinggi? Karena orang ini luar biasa. Apa-apa tuh selalu tanya Tuhan, tidak bertindak sendiri, Pak. Tanya Tuhan. Benar-benar sangat memahami isi hati Tuhan. Dan dia suka menyembah Tuhan, Pak. Ini Tuhan mau supaya ingat. Pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan itu agak beda, Pak. Kalau pekerjaan Tuhan, ini yang saya lakukan, ini pekerjaan Tuhan, Pak. Kalau saya nggak ada, kan ada penggembala khotbah, Pak. Nggak ada penggembala, ada orang lain, Pak, bisa mengerjakannya. Tapi kalau urusan pribadi saya harus menghadap Tuhan, istri saya pun tidak bisa diwakilkan. Bisa paham ya? Kalau Tuhan mau saya, orang lain tidak bisa mewakilkan. Dan Tuhan mau supaya tiap-tiap kita harus datang secara pribadi. Karena keselamatan itu tidak bisa diwakilkan, Pak. Hubungan itu tidak bisa diwakilkan. Kalau saudara berhalangan hadir di gereja, titip persembahan ya, boleh nggak? Boleh. Titip doa ya, boleh. Tapi ingat, untuk hadir berhadapan dengan Tuhan, itu tidak bisa diwakili. Jadi hari-hari ini kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, dasarnya itu pengen ketemu terus dengan Tuhan. Jadi ibaratnya orang pacaran, kan pernah kan kita sebelum menikah kan pacaran dulu kan. Kalau lagi ngobrol itu berjam-jam gitu kan. 2-3 langkah baru pisah aja. Yang di mana? Baru habis ngobrol, belum nyampe rumah kamu udah nanya, gitu kan. Saking kasih mula-mulanya itu luar biasa. Makanya Alkitab bilang cinta itu kuat seperti maut. Makanya ada contoh anak-anak kalau pulang sekolah ya gitu ya. Kalau mamanya bilang, Dek tolong cuci piring bantu mama ya. Enggak, capek. Tapi kalau ada pacar telepon, gua tunggu dulu ya di sini. Langsung bergerak cepat, Pak. Jadi cinta itu yang mendorong orang bisa melakukan apa saja. Makanya kalau kita baca dalam Wahyu pasal 2 kepada jemaat di Efesus, Tuhan bilang, pelayananmu, kamu siap menderita demi namaku. Tapi kamu itu sudah jatuh jauh sekali dalamnya. Makanya kamu bertobat. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah kalau kita melayani Tuhan dengan greget, kita melayani Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya percaya pelayanan kita akan jadi berkat untuk banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tutup Alkitab saudara. Pak, boleh saya minta satu lagu, Pak? Bisa? Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita teduh sejenak untuk merenungkannya. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini?
ada jalan keluar bagi kita. Karena kita ini dirancang untuk keluar sebagai pemenang. Apapun masalah kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan itu sangat besar dan sulit untuk dipahami, tapi dia minta satu, supaya tetap percaya saja. Yang dia minta percaya saja. Untuk memahami Tuhan itu dia terlalu besar. Firman Tuhan berkata bumi ini tumpuan kakinya. Bisa membayangkan ukuran sepatu nomor berapa? Terlalu besar. Makanya dia minta supaya kita tetap percaya. Karena setiap janji yang dia buat, dia selalu melandasinya dengan sumpah demi dirinya sendiri. Apa yang saya janjikan saya akan pasti melaksanakannya. Tapi ingat, firman Tuhan itu tidak pernah ada yang gratis. Semua ada caranya. Kalau mau diberkati ada aturannya. Saya waktu kuliah saya pernah dengar, saya punya dosen dia cerita orang Amerika. Lukas, kamu pernah dengar kalau orang Amerika tuh kaya banget. Kenapa? Ada orang Amerika tidak selamanya semua kaya. Ada juga yang tinggal di bawah kolong jembatan. Kenapa? Yang miskin banget. Lalu dia bilang begini, perkataan ini saya tidak pernah lupa. Ternyata ada satu lembaga mensurvei kenapa kaya banget. Ternyata orang-orang kaya ini, nenek moyang mereka, kalau hamba Tuhan yang sangat takut Tuhan. Kalau jadi pengusaha yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya dapat jawaban dalam Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi hari-hari ini kalau anak kita mau lihat masa depan mereka baik, taburlah yang benar. Supaya satu ketika nanti kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, minimal anak-anak kita sudah bekali dia dengan iman. Sehingga kalaupun satu ketika dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Haleluya. Hatiku percaya. mau cuma percaya saja. Tapi percaya itu punya pengertian adalah taat dan setia. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita setia kepadanya. Dan kita selalu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan di luar itu, saudara. Karena lambat atau cepat, saudara pasti akan mengalami kekecewaan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hari
saudara dikasih Tuhan, supaya hidup kita ini bisa melewati hari-hari dengan penuh kemenangan. Bangun pagi-pagi, buat mesbah, ngundang Tuhan datang, doakan anak-anak kita, masa depan mereka doakan. Karena ingat, kita boleh pintar setinggi apapun, kalau Tuhan tidak memberkati, tetap saja hidup akan menjadi nol. Nol itu mau ditulis berapa banyak pun tetap tidak bernilai. Tapi jika kita tempatkan satu di depan nol, nol itu akan menjadi berarti. Artinya hidup tanpa Tuhan itu tidak ada arti. Tapi begitu kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan berarti. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati hamba jemaatmu yang hadir saat ini. Kalau kami dipertemukan, kami yakin ini bukan kebetulan. Pribadi-pribadi, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, Tuhan memberkati. Apapun pergumulan mereka hari-hari ini, kesehatan kah, keuangan kah, masa depan anak-anaknya kah, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sepanjang kalau kita mau membayar harga kepada Tuhan, Tuhan akan membayar lunas, karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Tuhan berkati yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang beban berat diberikan kelegaan. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menggembalakan di tempat ini, yang dipercayakan Tuhan. Berkati hamba-Mu, curahkan roh hikmat, akal budi, otoritas ilahi turun atas hamba-Mu, supaya dengan wibawa ilahi hamba-Mu dapat menggembalakan jemaat di tempat ini. Berkati gereja ini sebagai wadah untuk supaya dapat memperluas kerajaan Allah. Tuhan berkati, Tuhan berkati tim penggembalaan semua, Tuhan berkati wakil gembala dan sebagainya, semua Tuhan memberkati mereka, supaya mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan di luar apapun. Karena kami percaya orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu menghormati dan menghargai mereka. Tuhan berkati gereja ini Tuhan, berkati jemaat-jemaat ini Tuhan. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berterima kasih kalau hari ini kami dipertemukan lewat ibadah ini. Tuhan memberkati ibadah ini, dan kami yakin setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melaksanakan apa yang menjadi rencana Bapa dalam hidup kita, supaya firman itu berhasil melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Bapa di sorga mau supaya kita apapun masalah yang kita hadapi, kita harus keluar sebagai pemenang, supaya kita dapat menceritakan Allah kita yang besar, Allah kita itu hidup, Allah kita itu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Segala kemuliaan hormat kami hanya kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Lukas. Tuhan Yesus berkati Pak. Berkatnya sungguh luar biasa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mendengar pengumuman. Kepada yang bertugas kami persilakan. Mari sekali lagi kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat firman Tuhan, boleh kami nikmati malam hari ini. Mengajar kami untuk hidup dengan iman yang benar, iman yang penuh kasih, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Meteraikan setiap firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan dalam setiap hati kami umat-Mu. Dan Roh Kudus pimpin untuk kami jadi pelaku-pelaku firman ini. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Unmehopa yang sudah menyampaikan firman, berkat firman Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan berkati. Dan pakai lebih lagi pelayanannya bersama jemaat tim kemanapun berjalan, disertai dengan penyataan di dalam Tuhan yang kiranya terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kau tilik dari ketinggian-Mu ya Bapa setiap tangan-tangan yang menabur. Dan kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Lukas Melva dan berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama kami tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah, dan kami dengan bersukacita mengundang untuk minggu berikutnya kembali beribadah bersama-sama kami tempat ini. Tuhan berkati. Saya sampaikan jadwal kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore ibadah doa malam di gereja, dilanjutkan dengan latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya, jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, dan berkati. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, kami boleh berbakti kepada Engkau Tuhan. Menjadi kesukacitaan bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh datang menyembah-Mu. Dan teristimewa Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan yang boleh kami nikmati sebagai makanan rohani bagi kami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami senantiasa memiliki iman yang benar, iman yang datang dari dengar-dengaran akan firman Tuhan, iman yang senantiasa berlandaskan kasih, setia, dan membuahkan buah-buah daripada Roh Kudus. Iman yang tidak tergantung dengan keadaan sekeliling, iman yang tinggal tetap di dalam segala keadaan, di dalam setiap tempat, dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat umat-Mu punya iman yang benar, Engkau akan membuat kami seperti benih yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akar-akarnya merambat kepada aliran sungai Tuhan, yang terus bertumbuh, tidak layu daunnya di setiap musim kehidupan, berbuah-buah lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Lukas Umehopa, yang sudah Engkau utus ke tempat ini Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat beliau. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati pelayanannya. Bersama tim kemanapun berada, kemanapun Engkau pakai, kemanapun Engkau utus, Tuhan yang memperlengkapi. Amin. Dan kuasa Roh Kudus dengan hikmat marifat surga, dengan penyataan-penyataan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati anak-anaknya Tuhan yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya dalam nama Yesus. Demikian perjalanan kembali ke Jakarta. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bentengi dengan malaikat, pimpin dengan Roh Kudus, tibakan di rumah dengan selamat, tidak beransur apapun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Demikian kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami taruh bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajarannya, Panglima TNI, Kapolri, kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati mereka, berkati kesehatan, berkati kepemimpinan dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Senantiasa melakukan tugas dengan berkat daripada roh takut akan Tuhan, membawa bangsa kami bertumbuh di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berdoa juga Tuhan buat kota Kabupaten Jemberana, tempat di mana Engkau tempatkan kami umat-Mu. Berkati atmosfernya dengan atmosfer kerajaan surga. Para pemimpin, Bapak Bupati, Wakil Bupati, beserta seluruh jajarannya sampai kepala lingkungan dan RT. Kami menaruhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Hikmat daripada surga di dalam memimpin kota bertumbuh sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Semakin maju dalam kesejahteraan, kesehatan, keamanan, ketertiban, perdagangan, kemakmuran. Kami percaya setiap kemajuan daripada kemakmuran kota ini menjadi berkat bagi kami umat-Mu. Di kota ini teristimewa, di gereja kami ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, ibadah sudah selesai. Mari kita angkat dan terima berkat daripada Tuhan. Diberkati saat Engkau datang, diberkati saat Engkau keluar. Dalam nama Yesus. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang. Diberkati buah kandungan, segala hasil bumi dan hasil ternak-Mu dalam nama Yesus. Diberkati lumbungmu, segala usaha dan pekerjaan dalam nama Yesus. Diberkati tempat adonan dalam nama Yesus. Diberkati juga pendidikan dan kesehatan. Diberkati segala usaha dagang dan tokomu dalam nama Yesus. Diberkati usaha depotmu, usaha kulinermu dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan usaha budidaya tambakmu dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan usaha pabrik roti dalam nama Yesus. Usaha jasamu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan jemaat Betani Negara, Tuhan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau pun akan tetap naik dan naik, menggenapi setiap destiny Tuhan atas pribadi lepas pribadi dalam nama Yesus. Engkau tetap akan menjadi kepala, bukan ekor, dalam nama Yesus. Saudara, mari kita pulang, membawa segala berkat kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama katakan